Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya, Zar. Kita kembali lagi di podcast Hipermap. Ini yang episode kedua. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang lagi hangat-hangatnya. Cuman sebelumnya saya ingatkan kepada kawan-kawan bahwa stay safe kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Karena mengingat kasus COVID kembali naik lagi. Dan juga kembali naik lagi pinjaman negara yang untuk membantu kasus COVID ini kan katanya. Dan kemarin kita sempat mendengar bahwa ternyata even kasus COVID naik ini tapi korupsi terhadap bantuan COVID ini naik juga. Nah, berbicara korupsi, akhir-akhir ini kita ada isu yang sangat hangat bahwa lembaga komite pemberantasan korupsi itu katanya pegawai-pegawainya diangkat menjadi aparatur sipil negara atau yang kita dengar sebagai ASN. Nah, kemarin kan banyak kisru, banyak pandangan-pandangan, ada yang kontra, ada yang pro. Nah, hari ini kita akan membahas isu itu dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pro dan kontra. Biar kita bisa tahu juga apa sih sebenarnya dari tujuan dan maksud dan dampak apa yang dihasilkan dari diangkatnya pegawai-pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Nah, hari ini di studio kita telah hadir kakanda kita dari ACC, yaitu Association Corruption Committee. Betul, Kak? Anti Corruption Committee. Anti Corruption Committee ACC Sulawesi. Yaitu telah hadir, selamat datang Kak Ali Asrawi Ramadan. Ya, selamat datang semua. Ya, dipanggil Kak, akrabnya dipanggil Kak Ai ya? Iya. Iya, kita perkenalkan terlebih dahulu. Kanda ini juga alumni dari fakultas tercinta kita, itu Fakultas Hukum angkatan 2011. Betul, Kak? Betul. Oke, Kak ini sedang berkecimpung di ACC, yaitu Anti Corruption Committee. Mungkin untuk selebihnya, untuk perkenalan Anti Corruption Committee, kita bisa langsung tanya-tanya dulu ke Kak Ai, biar prolognya lebih enak. Ya. Nah, kalau baik, Kak, selamat siang, Kak. Siang. Menjelang sore ini. Iya, siang menjelang sore ya, Kak. Kalau boleh tahu ini, Kak, ACC itu bergerak di bidang mana, Kak, fokusnya? Sebelumnya saya ceritakan dulu, ACC Sulawesi ini kan Anti Corruption Committee. Dia itu merupakan salah satu lembaga riset, kemudian juga advokasi kebijakan publik. Nah, ACC itu dia berdiri di tahun 98 saat masyarakat sipil kemudian sangat membutuhkan adanya transparansi dari pemerintah, kemudian semangat anti korupsi masyarakat juga semakin tinggi, makanya kemudian lahirlah ACC ini untuk di lingkup Sulawesi Selatan. Nah, selama ini ACC kemudian banyak bergerak di advokasi, kemudian penelitian, kemudian kampanye anti korupsi. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang pernah kita lakukan. Misalnya kita pernah melakukan penelitian terhadap efektivitas BPJS Kesehatan, apakah kemudian tentang bagaimana untuk mencegah fraud atau kecurangan di rumah sakit, kemudian dengan tentunya dengan untuk membangun transparansi dan sistem anti korupsi di lingkup pemerintah. Begitu. Termasuk juga untuk melapor dan mengadvokasi, melaporkan beberapa kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan, dan itu akan disampaikan kepada publik. Hasil risetnya biasa disampaikan kepada publik. Berarti ada juga, Kak, bisa dibilang advokasi tindak pidana korupsi ya, Kak? Iya, kita tidak, kemudian kan advokasi dalam hal ini adalah maksudnya kita berada di pihak masyarakat sebagai korban yang dirugikan dari korupsi itu. Nah, kemudian kita juga biasa mendesak penegak hukum, baik kejaksaan, baik kepolisian maupun juga KPK, untuk mendesak soal adanya penuntasan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Jadi kita tidak berpihak, advokasi dalam konteks ini kita tidak berpihak pada si pelaku, tapi kemudian kita berpihak pada si korban. Siapa korban? Korban korupsi adalah masyarakat kita semua. Baik, Kak, mungkin kita masuk ke bahas isu saat ini. Untuk ini aja prolog
prolog saja Kak. Pandangannya kita terhadap isu yang lagi panas dibicarakan ini, yaitu anggota KPK yang diangkat statusnya menjadi aparatur sipil negara. Nah, mungkin menurut dari Kak Ai. Sebenarnya sih kalau menurut kita ini kan isu ini dia kemudian lahir dari sebenarnya lama ya, ini merupakan serangkaian dari proses-proses politik yang ada di DPR maupun di pemerintah, bagaimana kemudian mendudukan KPK ini sebagai lembaga apa sebenarnya. Nah, di situ dulu. Nah, KPK kan dia lahir di masa-masa setelah reformasi lah. Seperti hal-halnya beberapa lembaga-lembaga anti korupsi, dia lahir di masa zaman-zaman ketika masyarakat itu kemudian merindukan ada transparansi pemerintah kepada publik, kemudian dia lagi semangat-semangatnya untuk mendesak agar pemerintah menjadi lebih terbuka dan lebih anti korupsi. Nah, KPK itu lahir dari semangat-semangat itu. Makanya masyarakat sipil kemudian mendesak agar agenda reformasi itu kemudian dijalankan. Makanya kemudian pemerintah pada saat itu dan DPR kemudian mendengar, maka lahirlah dibentuklah KPK sebagai salah satu bagian dari penegak hukum di luar dari kejaksaan dan kepolisian. Nah, tapi kemudian kalau dikilas balik, apakah kemudian sebelum kita berbicara tentang TWK, nah ini kan untuk kemudian mengubah status pegawai KPK dari pegawai KPK menjadi ASN, itu kan ada serangkaian, berarti kan yang harus diubah itu adalah undang-undang KPK. Nah, ada beberapa hal kemudian jadi merubah undang-undang KPK itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya, maksudnya sudah ada sejak lama, bahkan sejak awal-awal KPK itu terbentuk. Nah awal-awal KPK terbentuk ini kan sudah ada mulai proses-proses untuk mengubah kewenangan KPK. Nah, menurut kami perubahan terhadap KPK itu harus dilihat secara maksudnya tidak permisif, maksudnya dia harus dilihat secara kritis. Nah, kenapa? Karena proses-proses itu kita lihat sebagai proses-proses yang rawan agenda-agenda politik. Nah, agenda-agenda politik yang bisa saja untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Nah, ada beberapa hal mulai dari tahun awal-awal di mana untuk mengubah regulasinya, kemudian untuk selanjutnya mencoba untuk meredesain KPK ini seperti apa. Nah, saya begitu dulu anunya. Kalau misalnya untuk TWK, kan ini ada beberapa, kita bisa melihat bahwa di tengah perubahan-perubahan ini yang paling fatal adalah pada 24 September 2019 kemarin. Nah, di situ sudah diputuskan bahwa undang-undang KPK itu otomatis dia berubah. Nah, menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Nah, itu kemudian meredesain KPK sebegitu banyak, termasuk dengan adanya Dewan Pengawas, kemudian adanya penggeledahan atas izin Dewan Pengawas, kemudian yang salah satunya adalah mengubah struktur kepegawaian yang ada di KPK. Nah, akhirnya kemudian menjadi ASN. Nah, ASN itu kemudian saat ini bergulir sampai saat ini. Nah, tapi jujur saja di konteks masyarakat sipil yang kerap kemudian akrab dengan isu-isu anti korupsi cenderung kemudian menolak alih status ini, begitu. Oke. Baik Kak, ini kan tadi ada kita singgung soal TWK atau Kak. Ini kan TWK proses istilahnya proses penyaringan anggota-anggota KPK yang dulu untuk naik menjadi statusnya sebagai aparatur sipil negara. Ya. Nah, jauh sebelum itu Kak, mungkin kita bisa melihat kayak sebenarnya ini dari sekian proses tadi yang kita jelaskan, proses politik terhadap KPK ini, ada satu perkataan yang mungkin muncul di kepalaku kayak bahwa sebenarnya judul yang hari ini kita bicarakan KPK dilemahkan atau KPK melemah. Ini kan suatu pertanyaan yang
muncul pada saat ada proses-proses perubahan perundang-undangan yang dimana kalau kita bisa lihat secara kritis, ini fungsi KPK sudah mulai makin disempitkan. Ranah bermain KPK mulai disempitkan. Nah, kembali ke TWK karena pembahasan kita ini lebih fokus ke ASN-nya atau status pegawai KPK yang mau diangkat sebagai ASN. Nah, ada statement yang saya dapatkan Kak bahwa ternyata TWK itu bentuk penyalahgunaan wewenang terhadap pasal 18 UU nomor 30 tahun 2014 itu tentang administratif negara. Nah berarti karena kan yang saya telah lihat tuh kan saya tadi kemarin sempat riset sendiri bahwa ternyata TWK ini tidak ada hanya sebagai cara untuk melakukan penyaringan secara kayak momentum saja Kak, kayak misalnya nanti ke depannya juga dia mau melihat ada anggota-anggota KPK yang mungkin mau disingkirkan. Itu diadakan lagi TWK. Nah, kalau menurut Tak bagaimana? Nah, saya begini, ini kan mengubah alih status ini kan merupakan dampak dari yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 tadi itu tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kemudian ada peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian sebenarnya itu tidak membicarakan bahwa TWK adalah salah satu mekanisme untuk alih status itu. Dia tidak menyebutkan itu. Nah, tapi kemudian oleh pimpinan KPK itu kemudian diredesain untuk kemudian menjadikan TWK ini sebagai salah satu cara kemudian untuk menggugurkan beberapa orang-orang yang ada di KPK. Nah, kita melihat juga bahwa kita tidak bisa melihat langsung bahwa TWK ini ternyata TWK ini wajar lah, karena kan banyak yang bilang begitu wajar lah, karena kan untuk menjadi ASN itu kan harus ada TWK, harus ada. Nah, konteksnya kan ini beda. Kita melihat bahwa ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana seharusnya alih pegawai status KPK itu. Nah, alih status pegawai KPK itu kita melihat di situ ternyata alih status itu tidak boleh untuk kemudian merugikan pegawai KPK. Nah, frasa itu kemudian harus dipegang oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian untuk tidak serta-merta untuk merugikan pegawai KPK yang saat ini belum menjadi ASN. Kemudian untuk menjadi ASN itu tidak boleh dirugikan, hak-haknya itu tidak boleh dicerabut oleh pimpinan KPK. Nah, tapi kan pada nyatanya kan tidak. Di beberapa laporan-laporan jurnalis yang saat ini berkembang dan menjadi wacana di masyarakat itu ternyata ada beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh pimpinan KPK yang sangat maladministrasi, artinya dia tidak mengikuti mekanisme administrasi yang ada. Nah, dia seperti itu. Nah, tadi kan ada sempat kita sebut kayak yang menolak menjadi ASN, ada beberapa anggota KPK yang menolak dari ASN. Nah, kalau di UU 19 tahun 2019 ini kalau tidak salah ya, saya lihat di pasal 5, itu kan di pasal 5 di poin A. Dia itu menyatakan kalau memang adanya anggota KPK yang dia tidak bersedia untuk menjadi ASN, itu dia bisa menjadi kalau tidak salah PPKN. Itu kayak semacam outsourcing di KPK. Jadi dia hanya sebagai kayak honorer di KPK tanpa menjadi ASN. Saya begini, itu kan kalau kita balik lagi kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa tidak merugikan pegawai KPK untuk alih status, sebenarnya proses itu juga sebenarnya justru dia merugikan pegawai KPK itu sendiri, karena pengalihan status dari pegawai tetap kemudian menjadi tenaga PPKM dan lain-lain itu justru merugikan hak mereka, karena di beberapa hal tersebut di hal-hal yang dimaksud itu justru selain merugikan itu jenjang karir juga mungkin ya. Kalau saya mungkin mengatakan bahwa jenjang karir itu justru terhambat kalau memang dia statusnya adalah PPKM. Nah, saya tidak tahu apakah frasa honorer itu kan mungkin tidak ada ya, tapi dia justru merugikan. Nah, proses-proses itu. Nah, terlebih lagi kan KPK yang dulu pun itu kemudian sudah mempunyai mekanisme sendiri dalam soal perekrutan, dalam soal jenjang karir yang ada di dalam. Itu kan perekrutan dan jenjang karir yang
ada di KPK saya pikir sudah lebih terbuka, ada Indonesia memanggil, kemudian ada bagaimana evaluasi terhadap kinerja KPK yang ada di dalam, kemudian ada juga pengawas internalnya, kemudian ada juga komisi etik yang ada di dalam KPK itu sendiri yang diisi oleh orang-orang yang cukup berintegritas. Saya pikir semuanya yang ada di KPK itu, KPK didesain sebagai lembaga yang sangat yang harusnya tidak boleh diragukan integritasnya, karena dia merupakan lembaga harapan masyarakat ya. Maksudnya harapan masyarakat dalam soal memberantas korupsi yang sudah lama dirasakan ini sebenarnya oleh masyarakat Indonesia. Baik Kak, ini kan tadi kita sudah mulai bahas tentang TWK dan mungkin sudah ada muncul beberapa dampak dari diangkatnya status pegawai KPK ini yang dulunya bukan ASN tapi menjadi ASN. Nah, mungkin ada beberapa dampak yang kita bisa lihat bahwa pada saat KPK menjadi anggota KPK menjadi status pegawainya menjadi aparatur sipil negara, mungkin ada statement yang mengatakan bahwa bisa diragukan lagi independensi dari KPK itu sendiri, atau bahkan secara tidak langsung sifat independensi dari KPK ini hilang karena pada saat pegawai-pegawainya menjadi aparatur sipil negara, otomatis lembaga KPK ini harus mesti bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Contohnya seperti Kemenpamerb, BKN, Badan Ketenagakerjaan Nasional, dan lembaga administratif negara. Saya bilangnya begini, maksudnya kan kalau untuk mau bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain, saya pikir KPK itu sudah banyak melakukan kerjasama. Dia bekerja sama dengan, tentu saja KPK itu sejak dulu dia bekerja sama dengan kepolisian, dia bekerja sama dengan kejaksaan, karena fungsi KPK memang menjadi trigger mechanism dalam proses penegakan hukum anti korupsi di lembaga penegak hukum itu. Nah, tapi yang dilihat sekarang adalah kalau misalnya kerjasama itu KPK selain dengan para penegak hukum, dengan masyarakat sipil juga bekerja, dengan lembaga-lembaga keagamaan juga bekerja dengan sebagai bentuk pencegahannya, karena korupsi kemudian perlu dicegah dari berbagai sudut aspek, seperti hal-hal yang religiusitas itu kemudian bisa KPK melihat bahwa itu bisa mencegah dari korupsi. Di sudut pencegahan yang lain juga misalnya dia bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah, dengan kementerian-kementerian. Saya pikir itu tidak ada masalah kalau kemudian bersinggungan dan bekerja sama. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika KPK itu kemudian menjadi ASN. Yang pertama yang kita lihat bahwa kenapa ada keluar pendapat bahwa ketika KPK kemudian menjadi ASN, dia kemudian menjadi tidak independen. Yang pertama yang perlu dilihat bahwa KPK itu lahir sebagai bentuk koreksi terhadap yang pertama penegak hukum yang sebelumnya yang tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Nah, kemudian lahir KPK, kemudian dia menjadi trigger di antara dua lembaga itu, kejaksaan dan kepolisian. Nah, kemudian KPK juga bertanggung jawab atau bertugas untuk fokus pada korupsi-korupsi besar. Karena tentu kita lihat bahwa korupsi yang KPK kan kita melihat bahwa KPK itu memang betul bahwa KPK itu kalau mau dibilang dia lebih muda, struktur kelembagaannya lebih kecil dibanding kejaksaan maupun kepolisian, tapi dia mengemban tugas yang mungkin saja lebih besar di antara keduanya. Kalau misalnya dalam anti korupsi ya, kalau misalnya kejaksaan kan dia mempunyai struktur kelembagaan sampai pada tingkat daerah, kepolisian juga sampai ke tingkat daerah, itu kan mereka juga punya sama-sama menjadi penegak hukum anti korupsi ya. Nah, tapi KPK dia fokusnya bukan hanya korupsi di tingkat daerah yang strukturnya kecil dan lain-lain, tapi KPK fokusnya kepada big fish, itu artinya ikan yang besar, kemudian melibatkan orang-orang besar dengan eskalasi kekuatan yang besar. Nah, makanya KPK itu kemudian lahir dalam hal tersebut. Nah, kemudian KPK juga sebenarnya, misalnya katakanlah di beberapa KPK yang lain yang ada di luar negeri sana, kan dia fokusnya kepada pemerintahan, dia fokusnya pada korupsi di penegakan hukum. Nah, itu kemudian yang harus kemudian dijaga independensinya Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
karena dia tidak boleh kemudian berdiri di antara manapun, misalnya apalagi dia menjadi rumpun eksekutif, karena kemudian karena dia tidak berdiri di rumpun eksekutif, maka kemudian dia bisa melakukan penegakan hukum pro justisianya kan kepada lembaga-lembaga ini, ke kepolisian, maksudnya korupsi ada di penegak hukum. Tidak hanya itu juga, tapi kemudian di beberapa pemerintahan yang ada di lingkup eksekutif. Jadi dia harus dijaga independensinya. Oke, baik. Tadi Kak, ini yang saya tarik adalah lembaga, dia tidak ada di rumpun lembaga eksekutif. Nah, berbicara sifat independensi KPK sebelum dia ditarik pegawainya menjadi status ASN, otomatis pada saat semua pegawai KPK ditarik menjadi status ASN, berarti KPK masuk di rumpun eksekutif itu. Dia masuk di rumpun eksekutif itu, dan akhirnya KPK secara tidak langsung terikat terhadap mekanisme ASN. Nah, di situ kan bisa kita lihat independensi KPK bakal hilang secara sendirinya, karena kayak contoh kasus Kak, misalnya mau melakukan perekrutan pegawai baru atau mau melakukan mengangkat status ASN ke kelas yang lain, itu kan KPK kembali lagi harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan BKN dan lembaga administratif negara. Itu tidak terelakkan itu kalau itu. Nah, itu tidak terelakkan, dan kemudian coba kita berpikir bahwa ketika KPK kemudian menjadi ASN kemudian dia struktur kelembagaannya juga melekat tentu pada BKN, kemudian pada mekanisme ASN, misalnya kayak macam Menpan RB dan lain-lain, itu kan untuk menjaga independensi itu kan menurut saya agak tidak terlalu kuat lagi, karena di situ kemudian justru potensinya sangat besar untuk kemudian menjadi tidak efektif dan independen lagi. Nah, seperti itu. Dan ada juga Kak yang terfikir bahwa ini kan ada proses pengalihan, kan ada proses pengalihan beberapa anggota KPK yang mau dialihkan menjadi ASN, kan ada kalau nggak salah 51 orang yang tidak lolos untuk menjadi ASN. Nah, ini ada muncul pertanyaan, bagaimana kasus-kasus yang ditangani 51 orang ini? Nah, ada trust isu yang tercipta di masyarakat bahwa jangan sampai kasus ini ada ditutup dengan pengalihan ASN. Saya kalau penutupan kasus kan yang pertama ingat bahwa penutupan kasus itu di Undang-Undang KPK yang baru itu ada, maksudnya kan dulu kan KPK itu tidak boleh, karena dulu KPK di Undang-Undang yang lama itu KPK tidak boleh kemudian mengeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan, kan tidak bisa mengeluarkan itu. Jadi prosesnya ketika dia tidak bisa mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan, jadi prosesnya itu jadi KPK untuk menentukan tersangkanya atau masuknya kasus ke penyidikan, dia berarti harus hati-hati karena tidak ada kewenangan itu. Nah, jadi kalau sekarang di undang-undang yang baru itu bisa kemudian KPK mengeluarkan SP3. Jadi untuk saat ini sedangkan masih ada itu yang 51 orang, beberapa kasus itu kemudian sudah di SP3. Nah, ada beberapa kasus yang sudah di SP3. Nah, saya tidak tahu kemudian ke depannya bagaimana, atau apakah kemudian tetap di SP3 ataukah bagaimana, tapi intinya KPK sudah mempunyai kewenangan itu. Nah, intinya bahwa orang-orang yang 51 orang yang kemudian dikeluarkan dari KPK karena persoalan TWK itu adalah orang-orang yang kemudian melakukan penyelidikan maupun penyidikan atau pernah melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang memang kasus-kasus yang besar, melibatkan orang-orang yang kuat dan mempunyai eskalasi kerugian negara yang sangat besar juga. Itu kan yang tercipta isu di masyarakat bahwa pada saat ada proses peralihan ini jangan sampai ada kasus-kasus yang tadi kita sebut, ada kasus-kasus besar yang tidak dituntaskan, malah disingkirkan. Kalau yang seperti itu kita lihat nanti ke depannya, maksudnya kemudian disitulah memang pertanggungjawaban pimpinan KPK untuk membuktikan bahwa keluarnya 51 orang ini tidak
tidak ada apa-apa di 51 di keluarnya 51 orang ini tidak punya dampak apa-apa terhadap penanganan korupsi apapun yang ada di KPK. Maksudnya kita akan lihat nanti ke depannya. Nah, tapi menurut saya undang-undang KPK yang lama kemudian bergeser di undang-undang yang baru ini ada beberapa struktur kelembagaan, struktur kewenangan yang kemudian struktur kewenangan yang berubah. Misalnya yang pertama misalnya masih ada 51 orang ini pun sebenarnya yang ada di KPK itu kemudian karena undang-undang ini hadir, kemudian adanya kemudian orang-orang yang di dalam yang kemudian integritasnya sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan, ya misalnya tidak terlalu baik misalnya, itu kemudian beberapa operasi-operasi tangkap tangan KPK itu pun kemudian tidak tuntas atau bocor begitu. Nah, karena kenapa bocor? Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang KPK sekarang itu menciptakan alur birokrasi yang sangat panjang. Nah, sehingga beberapa penegakan hukum yang ada di dalam itu tidak cepat juga dilakukan. Misalnya untuk melakukan penggeledahan itu kemudian harus kemudian melalui izin Dewan Pengawas dan lain-lain, itu kan semakin panjang itu birokrasinya. Nah, sehingga saya pikir pembuktian bahwa keluarnya 51 orang ini tidak berdampak apa-apa terhadap penanganan kasus itu tergantung pimpinannya sekarang. Tapi kemudian kita harus melihat juga di undang-undangnya, ternyata undang-undangnya yang menciptakan sendiri kenapa alurnya begitu panjang dan kenapa kemudian proses penggeledahan dan operasi tangkap tangan yang beberapa hal tersebut juga sering bocor. Nah, maksudnya itu dilihat bahwa undang-undangnya seperti ini, orang-orang di dalamnya seperti ini, dan kemudian itu ketemu di jalannya, maksudnya ketemu di titik tengah. Dan siapa yang mengusulkan undang-undangnya, siapa yang memilih pimpinan KPK sekarang, dan siapa kemudian yang mengeluarkan pegawai KPK yang saat ini tidak lagi berada di KPK, yang 51 orang itu yang mempunyai integritas yang baik dan sudah teruji lah. Ya, kita masih membahas tentang ini, masih membahas independensi KPK ini. Nah, saya sempat ada baca sedikit kemarin di internet bahwa pada saat pengalihan anggota KPK berstatus ASN, itu kan di situ berarti penyidiknya ditariknya sebagai ke kepolisian Indonesia. Kalau tidak salah, itu udah badan penyidiknya itu diambilnya dari kepolisian ya? Ya bisa saja karena kan di KPK itu kan ada beberapa hal ya, penyidik itu ada penyidik independen, kemudian ada penyidik yang diambil dari kepolisian, penuntutnya juga diambil dari kejaksaan. Nah itu ada tiga seperti itu. Maksudnya KPK itu ibaratnya justru masih menarik sumber daya dari penegak hukum yang lain. Tapi penting juga kemudian sebenarnya kalaupun kemudian adanya penyidik independen, saya pikir justru lebih bagus juga kalau misalnya penyidik independen itu masih dipertahankan. Nah, karena kan ilmu penyidikan itu kan bukan tidak bisa dipelajari, tidak harus dengan kepolisian, PNS juga yang lain mungkin bisa punya maksudnya intinya kan ini untuk melihat bahwa penyidik itu yang kualitasnya bagus itu tidak harus dari kepolisian. Nah, tapi ada beberapa PNS juga kan kemudian ada PPNS namanya, penyidik PNS toh. Iya. Nah, ada juga sebenarnya kalau penyidik independen saya pikir sangat perlu karena untuk kemudian independensi KPK dalam soal penyelidikan itu masih maksudnya menjadi salah satu pembuktian bahwa independensi di KPK itu juga masih terjaga ya kalau misalnya ada penyidik dan penyelidik independen. Baik Kak. Terus ada yang beberapa catat juga Kak, dampak ini ada beberapa statement dari peneliti dari ICW, yaitu Kurnia Ramadana. Nah, dia mengambil 4 poin dampak-dampak terhadap pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara.
Nah, di sini dia poin pertama dia mengatakan bahwa akan terkikisnya independensi KPK, Ya. seperti yang kita bahas tadi. Nah, dan yang kedua adalah timbul harapan yang sulit terhadap keberanian KPK. Nah, di sini kan ada menarik Kak, bahwa selama ini kan kita bisa mungkin melihat ada langkah-langkah yang besar dilakukan KPK, seperti contohnya kemarin terbongkarnya Senturi, terbongkarnya kasus Setio Novanto. Nah, dia mengatakan si Kurnia Ramadan ini mengatakan bahwa pada saat KPK beralih statusnya menjadi rumpun lembaga eksekutif negara, jangan sampai keberanian dari sisi KPK ini bisa hilang. Ya, menurut kita iya Kak. Iya, karena memang kan independensi KPK itu kan sudah dijaga sejak lama ya. Maksudnya independensi itu penyidik-penyidiknya diseleksi dengan baik, dengan ketat, kemudian dengan mempertimbangkan integritasnya, kemudian memelihara budaya kritis dan budaya fighter ke KPK yang saat ini telah terjadi. Itu kan betul juga kalau misalnya ada beberapa hal yang justru menggerus independensinya. Saya pikir saya juga melihat hal-hal seperti itu. Misalnya selain itu KPK juga mempunyai sistem untuk menjaga bahwa KPK itu harus selalu, karena dia merupakan lembaga yang menjadi harapan masyarakat, berarti sistem yang ada di dalam pun kemudian harus benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Dengan saat-saat seperti ini, di saat kemudian kita melihat bahwa proses pengalihan yang dianggap oleh masyarakat tidak melambangkan keadilan dan kemudian tidak melambangkan proses-proses yang baik, itu kemudian semakin, yang pertama, masyarakat tidak percaya lagi dengan maksudnya tergerus kepercayaannya terhadap langkah-langkah KPK dalam proses penegakan hukum. Nah, tapi kalau misalnya hal seperti tadi itu terjadi, maka untuk apa kemudian KPK itu ada kalau misalnya hal-hal seperti tidak, maksudnya dia tidak lagi kemudian menjadi sebuah lembaga yang kuat, sebuah lembaga yang independen yang kemudian tidak berpihak kepada manapun. Pasti agak karena dia kan sudah berada di rumpun eksekutif yang sampai saat ini kan masih cukup agak ragu masyarakat. Kita kan kalau sekarang kita bisa melihat di rumpun lembaga eksekutif negara saat ini kan sudah banyak terjadi mosi tidak percaya terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga eksekutif itu. Nah, pada saat KPK masuk ke dalam rumpun itu, otomatis kan akan ada efek dominos dari mosi tidak percaya masyarakat itu. Nah, sekarang kan kita lihat mungkin sudah banyak di sosial media ataupun di internet ataupun di berita-berita konvensional yang melihat bahwa pengalihan status anggota KPK ini menjadi aparatur sipil negara, itu mereka kontra terhadap itu. Nah, pada saat kita lihat semua statement sana, mereka lebih mengarah ke terciptanya konflik trust issue. Akhirnya efek dominosnya ini bukan lagi pada saat KPK sudah resmi menjadi lembaga eksekutif, tetapi bahkan di proses peralihannya pun sudah terjadi. Orang-orang sudah pesimis bahwa KPK masuk di lembaga eksekutif, nanti sudah tidak bisa netral tidak berani nih. Ya, maksudnya kan masyarakat ini kan dia sudah, maksudnya dengan akses informasi yang saat ini beredar dan kemudian secara luas kemudian karena juga kerja-kerja media yang juga independen ya, maksudnya dia kemudian membongkar ada proses yang tidak fair di dalam proses yang tidak fair dalam proses pengalihan itu. Nah, proses yang tidak fair dalam pengalihan itu pun kemudian terbaca oleh masyarakat bahwa dalam proses pengalihan saya sudah begini, apalagi kemudian proses kerja-kerja yang lain. Nah, hal-hal itu kemudian yang membuat masyarakat semakin merasa bahwa harapan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu justru dilihat makin melemah, apalagi kemudian dilihat dari beberapa pemberitaan media, dan saya yakin masyarakat juga membaca itu, bahwa adanya proses penegakan
hukum anti korupsi yang saat ini tidak transparan, kemudian tidak lagi independen, kemudian di beberapa kasus juga OTT-nya selalu bocor, kemudian apalagi media sudah mencoba untuk membuka bagaimana pimpinan KPK bekerja saat ini, tersandung kode etik dan lain-lain. Nah, itu kan semuanya menciptakan distrust masyarakat terhadap penegakan hukum tipikor. Nah, saya pikir di mana lagi kemudian masyarakat untuk coba bersandar terhadap penegakan hukum tipikor ini. Nah, kita melihat kejaksaan, betul bahwa kejaksaan sekarang ini dia bekerja secara baik, kemudian kepolisian juga bekerja secara baik, tapi kemudian bagaimana ketika ada proses-proses yang misalnya ada kasus-kasus korupsi yang besar kemudian. Nah, kita kan masih mempercayai KPK untuk kemudian bertugas untuk membongkar kasus-kasus seperti itu. Nah, sampai sekarang kan hal-hal itu yang distrust di masyarakat. Nah, masyarakat tidak percaya lagi, kemudian mengharapkan bahwa apa yang diharapkan maksudnya harapan anti korupsi apa lagi yang kemudian bisa ditempatkan ke KPK kalau misalnya soal hal-hal seperti ini masih terus terjadi di dalam lembaga itu. Oke, Kak, dari tadi kan kita bahas ini tentang mungkin lebih mengarah ke kontra terhadap proses pengalihan status anggota KPK menjadi aparatur sipil negara. Nah, ada statement yang saya kutip dari salah satu pengamat politik itu, Boni Hargens. Dia mengatakan bahwa pegawai KPK menjadi ASN itu pilihan kontekstual untuk mengakhiri banyak kontroversi dan perguncangan selama ini tentang konflik of interest yang diduga terjadi pada sebagian oknum-oknum pegawai KPK. Nah, menurut dia sendiri seperti itu, Kak. Nah, pada saat saya telah bahwa ternyata ini berkesinambungan terhadap bahwa lembaga politik itu harus transparan dan akuntabel. Itu kan diatur di undang-undang tentang ASN. Nah, jadi kita bisa mungkin kalau kita menempatkan diri kita di sisi pro terhadap peralihan ini, kita akan berpikir bahwa ini salah satu langkah yang tepat untuk memastikan atau kita menguatkan ke masyarakat bahwa atau menegaskan bahwa KPK ini adalah lembaga yang independen. KPK ini lembaga yang transparan karena sudah diatur di undang-undang ASN ini bahwa lembaga-lembaga eksekutif negara itu harus berjalan transparan dan akuntabel. Even memang kita lihat di lapangan itu tidak terjadi. Tapi ini kan kalau kita melihat dari sisi pro ada harapan bahwa KPK ini tidak bisa diintervensi karena adanya transparansi dan accountability pada saat dia menjadi lembaga eksekutif negara. Iya, saya begini, kan kalau dilihat bahwa masalah independensi KPK itu kan kita melihat bahwa memang KPK ini kemudian dia didesain untuk, karena kemudian adalah tugas-tugasnya itu yang sangat besar, yang amanat reformasi, maka kemudian dibuatlah lembaga yang harus sangat independen, kemudian yang bebas dari intervensi manapun. Nah, itu kan, tapi tentu juga bahwa KPK ini kemudian tidak bisa ngapa-ngapain kalau misalnya political will dari pemerintah itu tidak ada. Nah, sebenarnya begitu. Kita lihat misalnya sejarah-sejarah lembaga anti korupsi sebelum KPK. Nah, lembaga anti korupsi sebelum KPK itu kan merupakan, dia lahir dari political will pemerintah pada saat itu. Apakah kemudian dia mau mengoreksi pemerintahannya sendiri, ataukah dia membiarkan saja kemudian pemerintahnya sendiri seperti ini, korup dan lain-lain, dan kemudian banyak beberapa kasus-kasus yang kemudian yang tidak mendapatkan penanganan secara transparan. Nah, maksudnya kan dilihat juga bahwa ternyata bagaimana political will pemerintah sekarang. Saya melihat political will pemerintah sekarang kan agak sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah sekarang itu mau kemudian KPK itu menjadi lembaga yang seperti dulu yang lagi. Nah, kalau misalnya mau saling mengevaluasi kemudian kenapa undang-undang KPK itu kemudian harus direvisi, itu kan dia berkiblat pada KPK ini harus direvisi karena banyak yang terjadi di sini, banyak yang terjadi di situ, banyak yang terjadi di sini.
Kalau misalnya banyak terjadi di situ, kenapa kemudian yang maksud saya kenapa tidak diperbaiki saja dulu, kemudian tanpa kemudian mengubah undang-undangnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari hal-hal yang lain, kenapa tidak mengevaluasi penegakan hukum yang lain? Nah, penegak hukum yang lain, berapa kemudian orang-orang yang beberapa kemudian kasus-kasus yang ada di kepolisian maupun kejaksaan yang tidak transparan yang kemudian tidak disampaikan kepada publik. Nah, bagaimana kemudian kasus banyaknya beberapa kasus-kasus SP3 yang kemudian yang mencederai hati masyarakat di dua lembaga itu. Nah, intinya dibanding KPK, beberapa lembaga-lembaga yang ada di luar dari KPK itu kemudian patut juga dievaluasi oleh para politisi di Senayan sana. Nah, tapi kan kita lihat kan hanya KPK kemudian terus diserang, hanya KPK kemudian yang dituntut untuk mereformasi diri. Tapi di KPK ini pun sebenarnya di proses anunya sebenarnya dia telah mengevaluasi diri juga. Maksudnya di beberapa kasus di beberapa hal KPK kemudian melaporkan tiap tahun. Laporannya itu selalu ada di DPR, pertanggungjawabannya ke DPR, ke pemerintah. Maksudnya ke DPR dia selalu kemudian melaporkan hasil kinerja selama setahun. Kasus-kasus apa yang ditangani? Iya, kasus-kasus apa yang ditangani. Saya tidak tahu kenapa kemudian proses menuntut untuk mereformasi penegakan hukum itu, kenapa tidak dimulai dari kepolisian atau kejaksaan atau lembaga pengadilan atau lapas misalnya yang saat ini masih berpolemik soal banyak hal misalnya di dalam proses penegakan hukum. Nah, saya tidak tahu, maksudnya kalau misalnya mau dibilang tadi bahwa ini adalah bentuk supaya lebih transparan, maksudnya penegakan hukum lebih bagus, kenapa tidak dimulai dari lembaga itu dulu? Seperti kayak misalnya lapas kan mungkin banyak kasus-kasus yang bahwa ternyata di sana ada pabrik. Iya, banyak. Narkoba. Banyak, pokoknya banyak. Misalnya gitu. misalnya kayak macam bukan jual beli, maksudnya semacam remisi yang membuat masyarakat kaget ya, remisi apa segala macam, mendapatkan potongan-potongan potongan-potongan hukuman dan lain-lain. Nah, itu kan perlu direformasi juga. Maksudnya jangan setengah-setengah kalau begitu. Kenapa tidak sekalian semua? Begitu. Supaya ini memang dimulai bahwa masyarakat itu percaya bahwa penegakan hukum anti korupsi itu merupakan agenda pemerintah saat ini yang menjadi prioritas, bahwa merombak struktur penegakan hukum agar lebih berkeadilan dan transparan begitu. Ini mungkin ada yang menarik tadi dari statementnya KAI. KAI kan bilang ada alur birokrasi yang didesain sedemikian rupa biar itu panjang atau alurnya berbelit-belit setelah perubahan undang-undang KPK yang 2019 ini. Nah, berarti mungkin kembali lagi muncul pertanyaan bahwa sebenarnya ini KPK yang melemah atau memang KPK-nya yang dilemahkan? KPK melemah itu kan KPK melemah itu berarti dia melemahkan dirinya sendiri. Nah, tapi kan KPK ini kan dia bukan lembaga yang kemudian bisa mengatur sedemikian rupa terhadap berjalannya dia. Nah, dia tentu bahwa KPK ini juga melekat di dalamnya itu adalah fungsi-fungsi yang diberikan oleh rakyat melalui DPR, kemudian melalui pemerintah lewat undang-undang. Nah, makanya sebenarnya yang mengajukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu siapa? Nah, yang menciptakan birokrasi yang panjang itu siapa? Nah, makanya dilihat bahwa undang-undang ini siapa yang mengusulkan? Nah, yang mengusulkan kan pemerintah dan DPR. Nah, yang mengusulkan adanya revisi undang-undang ini. Nah, jadi misalnya kalau pemerintah mau mengubah alur itu, sebenarnya keluarkan saja misalnya Perpu atau kemudian mengembalikan lagi KPK seperti yang lalu-lalu. Nah, tapi kan itu kan tidak terjadi. Nah, Mahkamah Konstitusi yang diharapkan ada banyak beberapa gugatan judicial review yang mau masuk ke sana itu pun juga sebenarnya dilihat bahwa ternyata pun tidak memberikan keputusan yang kita harapkan untuk mengubah struktur kelembagaan maupun kewenangan KPK seperti yang lalu-lalu.
Nah, hal itu yang menurut saya yang agak aneh. Berarti bisa dikatakan bahwa dari proses peralihan ini yang melalui juga proses politik yang begitu panjang. Karena kan kalau kita hitung berawal dari 2019, itu kan berarti terhitung sekarang sudah ada 2 tahun proses yang dilewati KPK. Berarti ini sebenarnya adalah upaya, kita bisa mengatakan bahwa ini upaya untuk melemahkan si KPK itu sendiri. Karena pada saat kembali lagi pada saat anggota KPK itu statusnya menjadi anggota aparatur sipil negara, otomatis dia akan masuk di rumpun eksekutif itu. Dan yang dimana di situ yang tadi kita bahas sudah banyak, kayak misalnya independensi KPK itu sudah mulai terkikis. Terus keberanian langkah yang berani yang dilakukan KPK itu mungkin saja hilang. Dan ada satu lagi yang muncul adalah bahwa jangan sampai di kedepannya ada kasus yang ditangani itu bisa saja terganggu, bisa ada saja intervensi yang masuk ke dalam. Itu kan, bisa saja, itu bisa saja terjadi. Dan di mana lagi kita masyarakat mungkin bisa akan ragu terhadap penyidikan KPK karena mereka kan mungkin ada transisi yang tercipta, kayak misalnya kan yang sidik sama-sama PNS, jangan sampai mereka saling menutupi. Nah itu kan bisa terjadi di sana. Iya, bisa terjadi. Nah mungkin kalau dari KAI, apakah di ACC Sulawesi sudah ada kajian kah atau pembahasan kah tentang peralihan KPK ini menuju ke ASN? Iya, sebenarnya kita kan di ACC itu kan walaupun kemudian maksudnya dia di ACC sendiri tentu dia mempunyai pandangan yang paling tidak mirip lah sama beberapa teman-teman yang lain di lembaga anti korupsi yang lain ya. Maksudnya beberapa civil society yang fokus isunya terhadap pemberantasan korupsi dan transparansi. Nah, mungkin maksudnya agak sama ya, maksudnya model-modelnya tentang bagaimana kemudian KPK pada tahun 2019 itu sampai sekarang. Nah, kita tentunya mempunyai catatan-catatan itu, dan seperti halnya yang saya bilang sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu kemudian merubah struktur kelembagaan maupun struktur kewenangan KPK yang menurut kami, maksudnya menurut saya juga, itu justru melemahkan pemberantasan korupsi. Nah, yang kemudian yang melemahkan itu siapa? Pertanyaannya selanjutnya, yang melemahkan itu siapa? Yang melemahkan adalah siapa pengusul undang-undangnya. Nah, siapa pengusul undang-undangnya, siapa yang ada di balik pengusul itu. Nah, apakah kemudian mereka mempunyai kepentingan yang lain? Tapi saya tidak tahu itu. Tapi kita melihat dulu bahwa sekarang, apalagi kan Transparansi Internasional Indonesia kan sudah melakukan riset dan mengeluarkan hasil penelitiannya soal corruption index. Indonesia persepsi corruption index CPI. Ya, nah indeks persepsi korupsi. Nah, itu skor Indonesia itu kan menurun. Nah, artinya kalau dia menurun berarti ada yang salah dari proses-proses penegakan hukum anti korupsi maupun ada yang lemah terhadap penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Nah, saya pikir itu sudah menjadi, terlebih lagi soal kita melihat beberapa pemberitaan yang dikeluarkan oleh media yang cukup dipercaya bahwa beberapa penyidik KPK pun kemudian sudah bisa disuap, kemudian beberapa penyidikan itu bocor karena ada pembocornya itu adalah orang-orang internal sendiri, kemudian ada pencurian barang bukti yang ada di KPK, kemudian pemimpinnya juga diduga menerima gratifikasi, kemudian ada pelanggaran kode etik. Nah, itu kan semuanya kan menjadi perspektif kita melihat penegakan hukum KPK pasca direvisi ini seperti apa, pemimpinnya bagaimana, struktur kewenangan
pemimpin saat ini bagaimana, struktur kewenangan dan struktur kelembagaan itu seperti apa sekarang, dan orang-orang yang di dalam, penyidik-penyidik yang ada di dalam itu seperti apa. Nah, lingkaran-lingkaran inilah yang menurut kami bahwa berpengaruh terhadap kelangsungan KPK dalam pemberantasan korupsi ke depan. Mungkin pertanyaan terakhir, Kak. Ini kalau kita melihat dari rentetan kasusnya, Kak, atau rentetan informasi yang munculnya, sebelum kita ini kan sebenarnya bukan baru pertama kali isu peralihan anggota KPK menjadi ASN itu kan bukan pertama kali booming akhir-akhir ini, tapi sebenarnya jauh ke belakang itu sudah pernah kita bahas, kan sudah pernah kita bahas. Tapi apakah menjadi pengalian isu pada saat muncul kasus ada korupsi tentang bantuan medis, bantuan COVID, bansos COVID yang dikorupsi, kan tidak lama dari munculnya kasus itu, akhirnya dipanaskan lagi isu bahwa KPK menjadi ASN. Nah ini kan ada pertanyaan, apakah ini salah satu pencegahan untuk pengalian isu agar masyarakat, opini masyarakat tergiring ke isu yang lain lagi? Saya tidak tahu kalau misalnya ada pengalian isu begitu, tapi intinya bahwa proses TWK ini dia menciptakan dan memperlihatkan bagaimana sistem pimpinan KPK saat ini bekerja, ya. Dengan begitu diperlihatkan bagaimana pimpinan KPK, perspektif pimpinan KPK, termasuk juga dengan melihat siapa-siapa kemudian orang yang maksudnya yang dikeluarkan dari KPK karena tidak lulus TWK, dan pertanyaan-pertanyaan TWK juga yang kemudian menurut saya tidak relevan dipertanyakan kepada orang-orang yang pertama sangat seksis, kemudian sangat anti keberagaman, kemudian sangat tidak relevan. Tiga pertanyaan ini saya pikir juga lahir dari proses-proses yang sangat buruk, ya, maksudnya buruk kemudian untuk disampaikan, maksudnya buruk untuk dinilai, sebab masyarakat itu buruk menilai kenapa kemudian pertanyaan-pertanyaannya kemudian seperti itu. Banyak hal yang kemudian yang saya tidak tahu, ya, maksudnya apakah pengalian isu atau tidak. Intinya bahwa struktur kelembagaan KPK yang berubah itu kemudian mengubah kerja-kerja KPK, dan tinggal dilihat nanti KPK sudah mempunyai kewenangan SP3, toh? KPK juga kemudian sudah mempunyai struktur kelembagaannya juga sudah sedemikian rupa seperti ini. Nah, kita lihat nanti bagaimana kemudian KPK menghadapi kasus-kasus yang besar, dan sekarang kan banyak kasus-kasus yang besar ini, bagaimana nanti di tangan KPK, ya, dengan struktur yang seperti ini. Nah, saya begitu, intinya saling berkaitan lah. Kalau untuk pengalian isu saya belum begitu tahu soal itu. Tapi memang mungkin dari yang saya tarik, dari kesimpulan dari tadi yang kita bahas, kita bedah dari dampak-dampaknya dan segala macam, mungkin yang kata yang bisa saya tarik dari kita bahwa memang sebenarnya ini proses TWK ini menjadi salah satu proses KPK dilemahkan. Iya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari yang tadi kita lihat, yang tadi kita bilang sangat menarik adalah adanya proses yang sangat berkepanjangan, yang memang mempunyai alur birokrasi yang sangat panjang dalam melakukan penindakan kasus, kan, mulai dari kayak penyidikan, itu harus ke pelapor, penggeledahan dan lain-lain kan. Nah, jadi penyadapan bisa saja bahwa, ya, kita ambil kesimpulan hari ini kalau memang proses ini adalah pelemahan dari KPK itu sendiri. Oke. Baik, Kak, terima kasih Kak Ali atas waktunya. Siap. Terima kasih sudah datang di studio, dan semoga bisa nanti kita lagi ngobrol Kak, di pembahasan yang lainnya. Entah mungkin kita bisa panggil ACC di sini memberikan kita membahas bahwa sebenarnya korupsi ini apa. Nah, ini kan harus apalagi untuk mahasiswa Fakultas Hukum, kita harus tahu sendiri, karena kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang
orang mungkin belum bisa membedakan yang mana korupsi, yang mana penggelapan uang. Nah, itu kan sebenarnya dua yang berbeda. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi sama ACC Sulawesi. Boleh. Terima kasih lagi Kak Ai atas waktunya. Baik, mungkin saya akan ambil kesimpulan. Sebenarnya kesimpulannya lebih ke kayak memberikan pertanyaan bahwa kita melihat proses politik yang dimana pengangkatan anggota KPK menuju aparatur sipil negara. Nah, pertanyaan yang muncul adalah KPK dilemahkan atau KPK dilemahkan atau KPK melemah. Silakan diinterpretasikan sendiri dan tolong jangan dipolitisasi. Don't stop, educate yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.